Ada sukacita semua, diberkati Tuhan. Salam jumpa, sahabat Richard Surinta. Dimanapun saudara berada, saya hadir untuk memberkati saudara. Di saat-saat seperti ini, Tuhan hadir untuk menjamah kita semua. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya percaya Tuhan selalu ada untuk kita. Dan di masa-masa sulit pun Tuhan selalu menyertai kita. Itu sebabnya saya kembali mengucapkan shalom bagi saudara sekalian dimanapun saudara berada, entah di rumah, entah di jalan. Tuhan selalu ada bersama dengan saudara. Puji Tuhan, kembali seperti saya biasa katakan, shalom, ada sukacita, banyak berkat, duit lancar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pak Daniel siap, Tuhan berkati ya. Salam untuk Ibu Rifka dan anak-anak semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya Oma, ya Tuhan Yesus memberkati. Baik saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya kita akan mulai ibadah kita ya pada malam hari ini, ibadah live streaming. Saya mau bicara tentang mengampuni dalam terang iman Kristen. Ya, ini banyak menjadi persoalan ya dalam kehidupan kita, khususnya bagi orang-orang untuk mengampuni. Ya, ada yang bilang, aduh, saya hanya ya sekali mengampuni, setelah itu sudah. Ya, bahkan ada yang bilang, oh saya cukup 3 kali. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekarang kita mau bicara tentang mengampuni ditinjau dari sudut iman Kristen. Baik semuanya, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang bisa ambil Alkitab, mari ambil. Kita akan baca bersama-sama dari Matius. Ya, Matius 18 ayat 24 sampai 35. Matius 18 ayat 24 sampai 35. Ya, kalau saudara di rumah, saudara sudah harus ya sudah harus punya Alkitab lah ya. Kalau di gereja kan saudara masih bilang aku tidak bawa Alkitab, tapi di rumah kan gak bisa. Itu sebabnya mari semua saudara yang bisa ambil Alkitab, ambil. Opung, ambil Alkitab Opung. Ya. ya, jangan sampai enggak ambil. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Matius 18 ayat 24 sampai 35. Saya baca untuk saudara. Hari ini kita bicara tentang mengampuni dalam terang iman Kristen. Ya, baik. Matius 18 ayat 24 sampai 35. Di atas diberi judul perumpamaan tentang pengampunan. Ayat 24. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual ya beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayaran hutangnya. Ya, jadi saudara lihat ayat 26. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. 27. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Ya, jadi saudara lihat di situ, ya, dia menghapuskan hutangnya. Ya, hutangnya kepada raja, ya, dikatakan 10.000 talenta. Ya, dikatakan ayat 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang
100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayarlah hutangmu. Ayat yang ke-29. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Ayat 30. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Ayat 31. Maka melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Ya, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Ayat 34 dan 35. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Oh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau bicara tentang pengampunan, saya percaya ada banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang tarik napas. Tarik napas. Pengampunan adalah intisari iman Kristen. Jadi inti daripada iman Kristen itu adalah pengampunan. Kasih itu. Kalau ibarat orang dagang, maka jualan utama kekristenan adalah pengampunan. Jadi kalau saudara ibarat dagang itu, yang intinya itu pengampunan. Menjadi orang Kristen berarti diampuni dan diterima oleh Tuhan. Apa yang saudara buat mengampuni orang, maka Bapamu di sorga juga akan melakukan hal yang sama. Itu definisi dari pengampunan. Saya kasih contoh di dalam ayat 27 tadi. Kita baca ayat 27. Ayat 27 dikatakan apa? Ayat 27. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Hutang hambanya itu berapa? Dia berhutang 10.000 talenta. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya definisi daripada mengampuni, catat baik, ada dua. Yang pertama membebaskan, yang kedua itu menghapus. Menghapus. Artinya membuat orang yang bersalah kepada kita itu tidak menerima hukuman apa-apa. Kita harus mengampuni, bebaskan dia. Karena Alkitab berkata kalau kamu mengampuni orang itu, maka orang itu diampuni. Kalau kamu tidak mengampuni orang itu tidak mengampuni. Artinya dalam arti apa? Saudara, dia pengen mau supaya semuanya beres, tapi saudara sendiri tidak mau. Itu sebabnya kita lihat di sini bahwa ada definisi daripada mengampuni, membebaskan. Bebaskan dia. Yang kedua, itu menghapus. Menghapus. Raja itu dia membebaskan orang itu dari hutang. Yang kedua, dia menghapus hutang itu. Artinya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, membebaskan dan menghapus dosa dilakukan Tuhan atas hidup kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dosanya sudah dihapuskan.
apabila engkau datang kepada Tuhan, maka Dia setia dan adil untuk mengampuni segala dosa saudara dan saya. Ya, itu definisinya. Nah, sekarang kita lihat di dalam mengapa harus mengampuni. Ya, coba kita baca ya, mengapa harus mengampuni, ayat 33 sampai 35. Ayat 33 sampai 35. Dikatakan apa? Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Artinya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mengapa harus mengampuni? Ada 3 alasan utama. Yang pertama itu diperintahkan Tuhan. Ya, Tuhan yang memerintah. Pak, tapi suami saya ini jahat. Tuhan perintahkan mengampuni. Pak, tapi istri saya ini jahat. Tuhan yang perintahkan. You mengampuni suami, mengampuni istri, bukan karena dia suami atau istrimu, tapi karena Tuhan memerintah. You mengampuni mertua, you mengampuni orang lain, you mengampuni orang yang bersalah kepadamu, bukan karena engkau cari aman, bukan karena engkau mau menyelesaikan, tetapi yang pertama, Tuhan yang memerintah. Itu yang catat yang pertama. Ya, saya khotbah, saudara dengar aja, you dengar. Nanti sebentar, 10 menit terakhir atau 20 menit terakhir, saya mau tanya jawab. Ya, tanya jawab sesuai dengan pengampunan. Ya, posting-posting pokok doa, tunggu dulu ya. Jadi saya banyak mendapat informasi, ada yang punya kepahitan dan sebagainya. Saya mau supaya saudara bertanya di menit ke-40. Ya, nanti. Ya, saudara lihat situ menit ke-40, yuk bertanya, nanti saya menjawab. Sesuai dengan tema kita ya hari ini. Ya, itu sebabnya yang pertama kita lihat sini, mengapa harus mengampuni? Karena hal itu diperintahkan Tuhan. Tuhan sudah mengampuni kita, maka kita harus melakukan hal yang sama. Itu sebabnya saudara, ada beberapa gereja yang masih punya liturgi gereja yang bagus, yaitu Bapa kami yang di sorga. Coba saudara lihat, dengar kata-kata, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti ya di bumi, di sorga maupun di bumi, ya, dan seterusnya. Ya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, terus di situ bla 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 bla, ada kata-katanya begini. Ya, ampunilah segala dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, itu. Saudara, kalau belum mengampuni orang, terus saudara minta pengampunan dari Tuhan, no, itu tidak ada, ya, tidak ada. Ya, bahkan di dalam Yakobus bilang apa? You keluar dari ibadah supaya ibadahmu itu diterima oleh Tuhan. You mengampuni saudaramu, you mengampuni orang yang bersalah. Setelah you mengampuni, baru ibadahmu diterima. Ya, itu sebabnya Tuhan yang mau. Ini orang ini, hamba ini, dia sudah diampuni Tuhan, tapi dia tidak melakukan hal yang sama. Akhirnya Tuhan marah. Tuhan yang marah kepada dia. Ya, Tuhan ingin kita menjadi seperti Yesus. Imitatio Christi. Ya, menjadi seperti Yesus yang murah hati dan suka mengampuni kesalahan orang. Ya, itu saudara bisa lihat dan catat di Lukas 23 ayat 34. Ya, saudara bisa baca di sana. Nah, Tuhan tahu pengampunan adalah satu-satunya jalan menuju perdamaian, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Ya, itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mengapa orang Kristen harus mengampuni? Dari segi iman Kristen, yang pertama, catat, saya tidak mau saudara lupa atau tidak saudara pegang ini rekamannya. Yang pertama, mengapa orang Kristen mengampuni?
Karena hal itu diperintahkan Tuhan. Ya, itu diperintahkan Tuhan. Yang kedua, karena hal itu untuk kepentingan diri kita. Ya. Kenapa kita harus mengampuni? Untuk kepentingan diri kita. Ketika orang mengampuni, ya sebenarnya sedang membebaskan. Ya, saya seringkali ngomong ini di gereja. Kalau saudara masih ingat. Ketika Anda mengampuni seseorang, maka Anda sedang melepaskan seseorang dari dalam penjara, dan orang yang Anda lepaskan adalah diri Anda sendiri. Kok Pak Richard saya melepaskan diri saya sendiri? Yes. Ini berbicara tentang pengampunan. Ketika kita mengampuni seseorang, maka kita sedang melepaskan seseorang dari dalam penjara. Dan orang yang kita lepaskan adalah diri kita sendiri. Ya, dendam dan kepahitan merusak tubuh. Jadi kita mengampuni untuk kepentingan diri sendiri. Ya. Hasil penelitian mengatakan bahwa orang-orang yang diminta mengingatkan pengalaman kebencian, pengalaman-pengalaman yang pahit, itu saudara tahu, detak jantungnya meningkat di atas normal, proses berkeringatnya ya tidak seperti biasanya, tekanan darah meningkat, otot tubuh menegang. Kondisi ini mirip dengan respon tubuh yang memicu munculnya berbagai macam penyakit. Saya mau bilang sama saudara. Saudara sahabat Richard Surinta. You masih ada akar kepahitan? Saya mau bilang sama saudara. Orang-orang yang sedang berada dalam kepahitan dan kebencian, rata-rata itu mengalami berbagai macam penyakit yang memenjarakan dirinya. Ya. Hasil penelitian ada 75 titik dalam tubuh kita. Ketika kita hidup dalam kebencian, ketika kita hidup dalam amarah, ketika kita hidup dalam kepahitan, titik-titik yang tadinya berada dalam masalah itu keluar. Itu keluar semua. Coba saudara yang sakit mah, ya. Kalau saudara lagi rileks, saudara lagi senang, saudara lagi gembira, itu mah seakan-akan hilang. Tapi ketika saudara sedang berada dalam masalah, amarah, saudara stres, itu mah itu keluar. Itu sebabnya salah satu contoh aja, ya. Bahwa kita kalau mengampuni, mengapa orang Kristen mengampuni? Untuk kepentingan diri sendiri. Saya mau bilang sama saudara, ya, bagi saudara nih ya, bagi saudara yang punya prinsip hidup, ya. Saya juga punya prinsip hidup. Ya, saya ada tulis di badan saya. Ya. Itu waktu saya dari Papua, saya ada punya prinsip hidup. Ya, yaitu istilah tulisan itu untuk kepentingan saya. Ya, kalau dalam bahasa Indonesianya, saya kasih tahu prinsip hidup saya, aku lebih percaya diriku. Ya, aku lebih percaya diriku. Ya, nomor satu ya Tuhan ya. Ini kan kita bicara tentang manusianya. Aku lebih percaya diriku. Kalau saya bilang itu baik, saya jalanin. Kalau saya bilang itu nggak baik, saya nggak jalanin. Apapun resikonya. Apapun resikonya. Itu prinsip. Ya, itu sebabnya saudara-saudara yang contoh. Ya, contoh. Saudara seorang istri. Waktu pacaran kan saudara sudah ada tanda-tanda. Ini cowok ini kayaknya nggak cocok ya. Kira-kira saudara udah ada pertimbangan, wah ini kalau jadi laki ini, wah masa sih ngomongnya kasar. Ini kalau jadi laki ini gimana ya? Saudara sebenarnya udah ada tanda. Tapi saudara mengambil suami atau istri itu menjadi
pasangan seumur hidup. Lalu dalam kehidupan perjalanan rumah tangga, saudara tersiksa dengan karakternya. Saya mau bilang sama saudara, satu-satunya jalan yang saudara harus ambil, you harus terima semuanya, resikonya, dan saudara harus menjalani hukum kasih, yaitu hukum Tuhan. Itu sebabnya dalam kehidupan kita, itulah pilihan. Itu sebabnya orang tanya sama saya, waktu pacaran, Om Richard, bisa nggak kita tahu cowok saya ini dari Tuhan? Tidak. Nggak bisa tahu ya Pak? Nggak bisa. Ya, tahunya kapan? Waktu pemberkatan nikah. Begitu saudara sudah diberkati, itu jodoh. Ya, itu jodohnya. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan. Ya, itu sebabnya saudara bisa lihat di situ bahwa dalam kekristenan itu, ya. Tapi kalau saudara yang pacaran-pacaran, ya saya lihat ini muka-muka ada beberapa yang muda-muda. Saudara yang pacaran-pacaran, you bisa lihat dari tandanya. Tuhan ada kasih tanda. Cowok itu dia selalu ajak saudara berdoa, dia selalu mendekatkan diri saudara kepada Tuhan. You yang tadinya malas berdoa, dia ajak saudara berdoa. Rohaninya di meningkat, ya, meningkat. Tapi kalau rohaninya jeblok, you belum pacaran, ya, you baik-baik imannya, begitu pacaran tambah gila. Ya, itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu ada tanda bahwa itu bukan dari Tuhan. Ya, bisa, ya. Kalau jodoh dari Tuhan itu cuma kita bisa tahu tandanya saja. Ya, tapi kalau kita tahu jodoh dari Tuhan waktu pemberkatan. Nah, itu sebabnya kalau kita mengampuni, mengapa orang Kristen mengampuni kembali? Yang pertama karena Tuhan yang menyuruh. Yang kedua, karena hal itu untuk kepentingan diri sendiri. Saya mau bilang sama saudara, you punya prinsip silakan. Tapi prinsip itu you jalani jangan dengan ya masalah. Ada orang bilang begini, gue punya prinsip begini, nggak ada yang bisa rubah. Ya, kalau ya suamiku begini, gue lebih keras. Saya mau bilang sama saudara, hukum kasih. Orang yang mengalah itu bukan kalah. Kadang-kala ya ini nih ya ini tandanya apa? Kita kadang-kadang begini sama orang, walaupun kita benar, maaf, apakah kita kalah? Tidak. Ya, kalau saudara punya prinsip, dia yang salah, dia minta maaf sama gua, itu hukum dunia. Yesus bilang apa? Apa jasamu? Ya, justru kalau engkau berjasa dalam hidup, membuat engkau berbeda dengan orang dunia, itu jasanya ketika kita mengampuni orang. Saya selalu bilang sama saudara dalam bercanda ya, ya filosofi gigi dan lidah. Saya mau tanya sama saudara, orang keras dengan orang lembut, yang mana yang menang? Lembut dengan keras, mana yang menang? Ya, saya mau bilang sama saudara, dalam waktu ya lama, yang lembut pasti menang. Contoh ini filosofi gigi dan lidah. Gigi, ya gigi selalu menggigit lidah kan? Aduh, sakit. Itu lidah saudara digigit, ya sama lidah. Gigi, lidah saudara digigit sama gigi, ya. Aduh sakit, bisa meriang. Tapi lama kelamaan, nanti saudara umur 95, saya mau tanya sama saudara, ya yang bertahan mana? Lidah apa gigi? Semua gigi sudah tidak ada, yang ada tinggal lidah. Haleluya. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya
Saya mau bilang sama saudara, saya pendeta sudah 35 tahun. Ya, 35 tahun. Saya di dunia konseling itu dari tahun 90 ya 80-an lah. Dari tahun 80-an. Saya itu di konseling telepon dan juga konseling tatap muka. Saya banyak menemukan kasus-kasus yang ribet, ya, yang ribet, ya, dikatakan bahwa banyak orang yang ya hidup itu punya kebencian dan sebagainya. Saya banyak melihat orang-orang yang kalau benci itu, ya, banyak yang akhirnya hidup dalam sakit penyakit. Ya, itu sebabnya saudara, untuk kepentingan kita. Ya, untuk kepentingan kita. Ya, kalau saudara bisa mengampuni orang, itu untuk kepentingan saudara. Filosofi gigi dan lidah. Ya, ada banyak orang-orang yang tadinya jahatin saudara, ya untuk kepentingan saudara, daripada saudara hidup sakit hati, daripada hidup dengan kebencian. Apalagi yang ada, saya dengar banyak ibu-ibu yang tadinya suaminya bersalah, terus akhirnya suaminya pulang, suaminya ada di rumah, tapi dia tetap ada dalam kebencian, dan itu akan menyerang saudara. Ya, nanti satu saat kita akan bicara tentang hidup bersama dan menjadi sesama. Ya, hidup bersama dan menjadi sesama. Ada banyak orang satu rumah tapi tidak menjadi sesama, ya. Di dalam rumah udah ribut terus, berantem terus, salah ngomong, jadi masalah. Itu sebabnya untuk kepentingan. Ya, saya mau bilang sama saudara, ya, semua saudara-saudara, ya, ibu-ibu atau bapak-bapak yang sedang sakit, you sakit karena penuh kebencian, you sakit karena kepahitan, you selesaikan. Ya, itu seperti Pak Carlos bilang, ibarat makanan yang seenak apapun dan semahal apapun, akan ada rasa bosan sekali pengen makan di warteg juga. Ya, ini pun kata teman saya loh. Wah, oh ya, apa maksudnya nih ya? Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya dalam kehidupan kita, ya, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau supaya hidup kita ini hidup yang harus bisa menyelamatkan diri. Saya mau bilang saudara yang sakit-sakit, you harus ingat, di dalam Alkitab itu ada cara mujizat kesembuhan. Ya, ada cara mujizat kesembuhan. Yang pertama, Tuhan bilang apa? Angkatlah tilammu dan berjalanlah, karena dosamu sudah diampuni. Berarti orang itu dia sakit karena apa? Dosa. Ya, Bartolomeus waktu dia buta, ya, murid-muridnya bilang, Tuhan, kenapa dia buta? Apakah orang tuanya yang salah? Apakah dia bersalah? Tidak. Karena kemuliaan Tuhan mau dinyatakan. Sama dengan Lazarus. Ya, yang kedua, karena memang masalah itu bisa ada karena kemuliaan Tuhan. Bisa saja karena mujizat Tuhan mau terjadi. Bisa dari Tuhan, bisa dari cara penumpangan tangan, dan sebagainya. Tapi saya mau bilang sama saudara, bicara tentang pengampunan, you yang harus, ya, manage diri you sendiri. You yang sakit-sakit, jangan punya prinsip yang bodoh. Jangan punya prinsip yang salah. Ampunilah semua orang yang bersalah kepadamu, sepahit apapun you dapat, untuk menyelamatkan engkau dari titik-titik lemah yang akan berubah menjadi penyakit-penyakit yang mematikan dan membunuh Anda secara sia-sia. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, ampunilah. Kalau ada yang bersalah kepadamu, berdoalah kepada dia. Kalau kamu ditampar pipi yang kiri, berikanlah pipi yang kanan. Itu hukum. Ini bukan bisa-bisanya Richard. Ini hukum Alkitab.
Ya, hari ini saya mau bicara tentang supaya, karena saya mendapat banyak berita ada orang yang hidup dengan kepahitan sampai dia mati konyol dengan kepahitan. Ya, saya banyak mendengar pendeta-pendeta pelepasan harus melepaskan orang yang sudah koma di rumah sakit, harus melepaskan kebencian dia, harus bisa mengampuni dia. Terlambat, saudara. Ya, mulai dari sekarang, you sehat, you gembira, hati saudara senang. Sepahit apapun orang membenci dan menjahati saudara. Ya, Yesus berkata, kalau engkau balas jahat dengan jahat, di mana jasamu? Ya, itu. Ya, saudara bisa nanti bertanya di bawah. Ya, menit ke-40, 10 menit lagi. Ya, menit ke-40, saya pengen saudara tanya jawab. Ya, saudara bertanya. Jadi saya, maaf ya, kalau yang pertanyaan satu-satu saya jawab, saya tahan, nanti saya tahan. Tidak terus begitu. Jadi supaya saudara bisa mengerti. Ya, yang ketiga, mengapa orang Kristen harus mengampuni? Karena kepahitan atau hubungan yang retak bisa menghalangi terjawabnya doa. Ya, Matius pasal 5 ayat 23 dan 24. Ya, kita baca ya. Matius, saya jarang baca tapi saya pengen baca. Ya, ini karena ini dogma jadi kita harus baca. Matius 5. Ya, Matius 5 ayat 23 dan 24. Ya, Matius 5 ayat 23 dan 24. Kita baca. Dikatakan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, ayat 24, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Ya, dikatakan, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Ya, artinya apa? Kepahitan atau ya, kebencian bisa menghalangi ibadahmu. Ya, itu sebabnya saudara, kadang-kadang saudara ke gereja, aduh gimana ya? Gue udah doa-doa kok nggak dijawab Tuhan. Kok nggak ada mujizat ya? Saya mau bilang sama saudara, coba saudara bereskan ini. Masing-masing pribadi lah. Ya, masing-masing pribadi. Ya, masing-masing pribadi bereskan. Pastikan diri saudara. Ya, pastikan. Tidak ada kepahitan. Yang ada cinta dalam hidup saudara. Ibu-ibu, you hidup dengan suami dalam rumah. Tapi you benci dia terus. Untuk apa? Untungnya apa? Sebaliknya, suami, kalau engkau membenci istrimu, tapi engkau ada dalam rumah, untungnya apa? Malah, ya, ujung-ujungnya akan menjadi hancur semua. Pantaslah kalau orang berdoa tidak pernah dijawab Tuhan. Karena pemberesan di hadapan Tuhan belum ada. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari ya kita lihat 3 hal ini. Yang pertama, kenapa kita harus mengampuni? Karena itu Tuhan yang menyuruh. Yang kedua, untuk menyelamatkan diri kita. Yang ketiga, ya, yang kedua menyelamatkan diri kita karena apa? Karena hasil penelitian, orang yang hidup dalam kebencian, kedendaman, itu akan merusak tubuhnya. Ya, itu sebabnya penelitian mengatakan orang yang marah dalam waktu 1 menit, orang yang marah 1 menit saja, dia mengurangi usianya 23 menit. Ya, itu kalau marah itu. Ya, tapi puji Tuhan, orang yang tertawa dalam waktu 10 menit, ya, dia tertawa terus 10 menit. Ya, coba saudara lihat jam. Saudara tertawa 10 menit. Itu lama loh. Itu menambah usia berapa detik? Cuma 3 detik. Ya, cuma 3 detik saudara. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, memang hidup itu susah. Tapi Alkitab bilang, hati yang gembira adalah obat.
ya, sudah berusaha berbuat baik, ya, dengan teman, tapi tetap ditusuk dari belakang. Ya, ditusuk. Depan manis, ya, mengadu domba. Itu biasa. Itu biasa. Nanti kita tanya jawab di belakang. Sebentar lagi, ya. Ini masih firmannya belum selesai. Ya, firmannya belum selesai. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya, ya, kita lihat bahwa mungkin orang yang ke gereja, kok doa saya nggak dijawab Tuhan, ya? Ya, pala gua udah diobok-obok sama pendeta, udah obok-obok, kok nggak ada hasilnya, ya? Kok gua kayaknya, ya, kok, ya, belum ada jawaban Tuhan. Saya selalu bilang, kita ora et labora, tapi saya untuk berdoa saudara, itu untuk penumpangan tangan saya jarang. Karena saya mau doa, tapi you berjuang, you praktek. Karena ada action dari kita. Tuhan memberkati kita dengan hukum firman. Tapi Tuhan ingin kita mengerjakan sesuatu. Isilah tempayan-tempayan itu dengan air. Berarti kita yang berjuang mengisi. Dan kita beriman bahwa air ini berubah menjadi anggur. Nah, itu sebabnya saudara, ya, harus ada dari kita, ya. Yang berikut, itu ada 3 hal mengapa kita harus mengampuni. Nah, sekarang yang berikut, menjadi orang yang gampang mengampuni. Nah, caranya gimana? Menurut penelitian, ya, dikatakan tanda-tanda orang yang gampang mengampuni. Tandanya, sekarang tanda orang yang gampang mengampuni. Yang pertama, ya, coba saudara lihat. Saudara ini orang gampang mengampuni apa tidak? Ya, yang pertama, itu tidak mudah tersinggung, tidak mudah emosi, tidak mudah marah. Ya, orang bilang, itu tuh, orang itu ngomong sama kamu, dia bilang kamu begini. Ya, saudara kalau emosi, gampang emosi, you gampang tersinggung. Orang yang gampang tersinggung itu tidak mudah untuk bisa mengampuni. Itu sebabnya kalau orang kadang-kadang kan gampang tersinggung, ya. Ya, cuma ada dia lewat terus ada orang tertawa. Kayaknya tertawa gua. Lama-lama gua timpuk lu. Kurang ajar. Padahal tertawanya lain, ya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya saya mau bilang sama saudara, mereka yang bisa gampang mengampuni adalah mereka yang tidak mudah tersinggung, ya, saat diperlakukan tidak menyenangkan, ya. Yang berikut, orang yang gampang mengampuni, mereka tidak mudah menyalahkan orang lain ketika hubungannya dengan orang tersebut tidak berjalan seperti yang diharapkan. Ya, saya mau bilang sama saudara yang putus-putus cinta, begitu saudara putus cinta, ya, you putus cinta, you bisa mampu, ya, you mampu untuk tidak menyalahkan dia. Itu berarti you itu gampang mengampuni orang. Ada seorang ibu juga pernah ngomong sama saya, Pak Richard, suami saya selingkuh. Dan dia pergi lama. Setelah itu dia pulang dan dia menyesal. Saya sangat terharu. Dan saya membebaskan dia dari dosanya. Dan saya mengampuni dia, melupakan semua dosanya. Ibu orang yang gampang mengampuni. Ya. Tapi Pak, ada yang bilang, tapi dosanya luar biasa. Ya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau dalam kekristenan untuk mengampuni orang, nggak ada dosa besar, nggak ada dosa kecil, rata. Saya bisa mengampuni orang, sekalipun orang itu jahat sama saya bisa.
You belajar dari Richard Surinta. Saya selalu berkhotbah, dan khotbah-khotbah yang saya khotbahkan itu diuji Tuhan untuk saya jalani. Ya, itu sebabnya saya bisa pastikan dalam diri saya, tidak ada orang yang saya benci, tidak ada orang yang saya sakit hati, tidak ada orang yang saya kepahitan. Karena saya percaya kehidupan ini, baik dan buruk, itu berjalan bersama. Karena Alkitab berkata, untuk kebaikan orang percaya. Itu. Ya, itu sebabnya ya dikatakan di sini bahwa yang ketiga, orang yang gampang mengampuni, mereka punya penjelasan rasional terhadap sikap orang lain yang telah membuat mereka tersinggung. Itu sebabnya saudara, begini, contohnya begini. Kalau saudara lihat muka suaminya nggak bagus, muka suami lagi bawel, nah, saudara harus punya pikiran positif. Oh, mungkin dia lagi ada masalah, jadi ya udahlah, bye-byein dia, gitu. Ya. Kalau istri punya muka lagi, kayak muka bimoli, bibir monyong 5 cm. Ini mah, tahu, mak. Pak, jangan emosi, jangan emosi, Pak. Ya, Alkitab bilang kita harus bisa punya ya pikiran rasional untuk dapat melihat sikap orang itu dari sisi positifnya. Jangan selalu orang punya gestur yang salah, kita langsung emosi. Tidak. Ya, kita harus punya sikap yang baik ya terhadap situasi yang ada. Nah, itu sebabnya ya dikatakan di sini ya Ketiga sikap itu harus dikembangkan oleh seseorang agar bisa terbebas dari rasa dendam dan kebencian. Ya, kebencian ya yang terpendam. Harus bisa. Ya, itu sebabnya kita kembali kepada inti atau definisi dari mengampuni, membebaskan dan menghapuskan. Ya. Saya percaya saudara, orang buat salah, itu semua orang bersalah, bisa berbuat salah. Ya, itu manusiawi. Ya, kita harus bisa mengampuni. Ya, itu hamba tadi, dia punya utang 10.000 talenta. Akhirnya dia datang kepada Tuhan. Tuannya panggil, kau harus membayar, tebus satu keluarga. Tapi dia sujud. Dia bilang, Pak ampun ini, aku akan membayar. Karena saking penuh kasih, raja atau tuannya bilang, terhapus. Aku bebaskan dari hutang dan aku menghapus semua. Ya, menghapus. Itu definisi. Ya, dan kita harus melakukan hal seperti itu. Ya, dikatakan bahwa dendam dan kemarahan membahayakan kesehatan jantung dan sistem peredaran darah seseorang. Ya, itu sebabnya saudara pastikan diri saudara sehat. Ya, banyak orang yang ada dalam rumah masa lockdown, masa PSBB, tapi ya laki bini berantem terus, ya. Ya, mau keluar takut virus, di dalam berantem terus, virus pertempuran. Ya, itu sebabnya mari kita dalam kehidupan kita menjadi orang Kristen yang harus bisa mengampuni. Ya, kesimpulan. Ya, saya mencatat sini, ternyata Tuhan Yesus mengajarkan bahwa mengampuni itu tidak boleh dibatasi. Kalau mengampuni itu tidak boleh dibatasi. Ya, artinya tidak boleh dibatasi. Kalau lu bertobat, detik ini juga gua mau mengampuni.
Tergantung laki gue. Kalau laki gue bener, gue bener. Kalau laki gue ya nggak benar, gue nggak benar. Kalau laki gue jadi setan, gue Nyiroro Kidul. Ya, tidak saudara, tidak. Yesus berkata bahwa mengampuni itu tidak boleh dibatasi. Ya, Petrus datang. Tuhan, kalau kita mengampuni berapa kali? 7 kali kah? Ya, kalau kita dari Papua, dari Ambon, itu biasa 3 kali. Ya, 3 kali apa 1 kali? Lupa. Ya, beta lahir sekali, beta mengampuni sekali. Ya, kalau di Papua saya sudah mengampuni kau 3 kali. Ya, saya palungku kau. Ya, jadi saudara kau dalam Tuhan. Ya, tapi Petrus punya hebat. Petrus pikir ada yang 1 kali, ada yang 2 kali. Petrus pikir 7 kali sudah cukup lah. Tuhan, 7 kali kah kita mengampuni? Petrus pikir yang lain 3 kali. Gue 7 kali. Tuhan Yesus bilang tidak. 7 kali 70. Di belakang masih ada kata kali lagi. Dia tidak memakai sama dengan. Artinya, kalau kita mengampuni orang, Yesus berkata, tidak boleh dibatasi. Gue kasih waktu sama lo. Kalau lo nggak bertobat, gue cabut dari rumah. Ya, nah itu sebabnya ya 70 kali 7 kali. Demikian teks asli Yunani, ya, hebdo mekon takis. Hebdo dikatakan hebdo mekon takis. Ya, artinya berarti suatu jumlah yang tidak terhitung. Ya, tidak terhitung. Jadi teruslah mengampuni agar saudara berkenan di mata Tuhan dan sehat secara fisik dan jiwa. Selamat mengampuni. Walaupun itu susah. Tapi ini kata Tuhan. Kita semua belajar. Pastikan kebencian tidak ada dalam hatimu. Amin.